tinggal dengan romo dari 3 kuskupan. Hebat nggak? Kok bisa ya? Di Kuskupan Ketapang tapi tinggal dari 3 kuskupan ya? Iya. Wow. Jadi ketiga romo ini berasal dari kuskupan yang berbeda-beda. Pertama, Romo Rusmanto sebagai pastor kepala itu berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Ya. Yang kedua, Romo Edu. Romo Edu berasal dari Keuskupan Kuskupan Ketapang nggak mungkin. Ketapang. Nah, itu putra daerah. Ya. Yang ketiga, Romo Sabas, ya kemarin barusan pindah untuk menggantikan Romo Koko berasal dari Keuskupan Surabaya. Ya. Jadi dengan ketiga romo dari keuskupan yang berbeda tapi dengan semangat yang sama Apa itu Yang semangatnya sama? untuk mengembalakan umat yang dipercayakan kepada Oh, ajib. Mantap. Ajib. Bagaimana kehidupan di pastoran bersama 3 pastor dengan keuskupan yang berbeda tadi? Iya. Ya, menarik bahwa di pastoran kami memulai segala sesuatu, ya, mengatur segala sesuatunya juga, dan Romo Rusmanto dalam hal ini menyapa semua ya, sebagai sesama, dan satu sama lain ya ada komunikasi, dan komunikasi itu kemudian ya dijalankan atau dibentuk sebenarnya. Jadi untuk kehidupan di pastoran itu sudah diatur mulai sejak dari awal. Jadi kami 1 bulan itu 1 kali ada pertemuan rumah pastoran ya, untuk membahas tentang apa yang akan dilakukan, pengalaman-pengalaman pastoral ketika melayani umat dan sebagainya, dan juga termasuk untuk berbagai keputusan-keputusan bersama, keputusan-keputusan pastoral yang akan diterapkan kepada umat, sehingga apa yang akan terjadi atau apa yang didengar umat itu sejalan satu sama lain. Dan ya, di Pastoran Maru sendiri kami sekarang juga memulai sesuatu yang baru, yaitu dengan memulai ibadat ya. Jadi ketika malam, ketika kami berkumpul semua itu kami menutup ya makan kami dengan ibadat kompletorium ya, kompletorium. Dan ya itu menjadi juga semangat sebenarnya, karena kita hidup dari doa sehingga nanti ya berbuahnya juga Karya. ya baik. Ya. Saya banyak belajar dari ketiga romo ini. Ya, usia imamatnya juga berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda, dan itu juga kemudian memberikan kekayaan kepada saya. Bagaimana menjadi seorang imam, bagaimana melayani umat juga. Saya dari Paroki Maro juga. Ya, oh, Saya kelihatan. bangga karena saya dari Paroki Maro. Setahu saya di daerah Tempayak pusat parokinya tuh umatnya tuh tidak begitu banyak. Iya. Nah, kira-kira bagaimana cara menggerakkan untuk membagi? Kira-kira apa sih yang membuat Frater Balo bangga dengan umat Maro? Dan kondisi mungkin ya sedikit jumlahnya Iya. di pusat paroki. Menurut cerita di Siapa yang cerita nih? ada Konon tua, ya. konon katanya itu. Tua, ya. Paroki Marau itu atau Tempayak khususnya itu dulunya itu hanya berkakak itu 12 keluarga kalau nggak salah. Awalnya akan diberi nama pelindung itu Yohanes Pembaptis atau siapa. Tetapi dengan melihat jumlah umatnya hanya 12 kakak, ini kok kayaknya belum sampai lah. Ya. Sampai ke Yohanes. Maka diambillah nama kanak-kanak Yesus karena dengan jumlah kakak 12 orang itu. Ya. Walaupun dengan jumlah umat yang sedikit, umat di Tempayak itu secara khusus itu sangatlah kompak. Ya. Berbagai kegiatan, walaupun orangnya itu saja, rapat, misa, terus berbagai acara itu. Ya. Walaupun dengan jumlah orang yang sedikit itu, tapi mereka sangat kompak, Ya. Dan kemudian untuk membina umat dan juga untuk membangun kerukunan atau semangat yang sama itu, ya di sana dibagi 2 lingkungan sebenarnya. Ya, setiap lingkungan itu akan ada namanya misa lingkungan. Misa lingkungan. Apa yang membuat Frater Balo bangga dengan umat di Paroki Maro? Semangatnya, Oke. jos. Jos ya. Wah. Kita tahu sendiri di Paroki Marau itu banyak daerah-daerah yang jalannya itu waduh hancur lebur.
Jadi kalau pas musim kemarau itu debunya luar biasa, musim hujan juga luar biasa lumpur-lumpurnya. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, semangat pergi ke gereja itu tidak pernah luntur ya. luntur. Tapi tidak menyalahkan musim kan? Tidak. Sampai motor di tengah jalan, Pak. Motor di tengah jalan deh. Dan saya ada satu pengalaman menarik ya. Ketika waktu Natal kemarin, ya. Gereja Maro itu sudah sangat besar sebenarnya, ya. Oke. Menampung sebenarnya cukup banyak umat. Tetapi ketika misa Natal kemarin, umatnya sangat banyak, ya. Sangat banyak. Bahkan sampai ya duduk di luar parkiran bahkan, karena kami tidak menyangka kalau akan sebanyak itu. Bukan sebanyak itu ya. Banyak dari stasi-stasi, ya. Padahal dengan kondisi seperti itu, jalan Jadi seperti dari stasi itu ada kerinduan mau misa kerinduan, Natal ya. benar, ya. Luar biasa semangat mereka. Dengan ya fasilitas yang waktu itu karena tidak sempat kepikiran seperti itu umatnya sebanyak itu, maka ya dengan kursi yang ada atau jumlah yang ada aja dulu. Oke. Ya. Kira-kira Frater Bala bahagia enggak di Maro nih? Bahagia lah. Oh bahagia, syukurlah. Karena untuk mau mewartakan kabar gembira, kalau misalnya dari pribadi sendiri sudah tidak bahagia, nah ini sulit. Apakah mau mewartakan kesedihan kah, kedukaan kah? Karena Injil yang mau diwartakan itu kegembiraan. Maka dari pribadi harus memiliki kegembiraan yang dimiliki dulu. Dari mana? Ya itu dari Yesus. Maka dari kita beralih ke tetangga sebelah.